Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Karlina dari jurusan Fisika Fakultas Sains Teknologi UIN Bandung angkatan 2017. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang hasil penelitian interpretasi model 43, 44, 45 dari Kitab Al-Hiyal karya Banu Musa. Nah, selama ini, sejarah perkembangan sains dan teknologi itu didominasi oleh ilmuwan-ilmuwan dari barat. Padahal, ratusan tahun silam, penemu Islamlah yang pertama kali menemukan berbagai hal, termasuk tercatat dalam sejarah Islam bahwa umat Islam yang menjadi umat pertama yang menggunakan media air dalam merancangan sebuah taman ialah Banu Musa. Beliau hidup pada abad ke-9. Kitab Al-Hiyal ini digagas oleh Banu Musa bersaudara. Di antaranya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa bin Syakir, kemudian Ahmad bin Musa bin Syakir, dan Hasan bin Musa bin Syakir. Mereka membuat Kitab Al-Hiyal atau dikenal sebagai perangkat mekanik yang ditinggalkan. Nah, di dalamnya itu terdapat rancangan pembuatan air mancur dalam beragam teknik dan trik. Mereka menerapkan beragam prinsip geometri dan fisika untuk membuat air mancur tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang akan saya jelaskan di sini? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai simulasi rekonstruksi model 43 dari Kitab Al-Hiyal. Yang kedua adalah analisis fisika terkait hukum Bernoulli model 44 dari Kitab Al-Hiyal. Dan yang ketiga tentang eksperimen model 45 dari Kitab Al-Hiyal. Nah, interpretasi dari hasil penelitian model 43 dari Kitab Al-Hiyal karya Banu Musa, dalam simulasi ini, jika kita tuangkan 3 cairan berbeda, misalkan cairan kopi, cairan coklat, dan cairan susu ke dalam sebuah jarah atau wadah yang memiliki pipa dengan ukuran berbeda. Kemudian di dalamnya terdapat 3 corong yang memiliki aliran selang berbeda dengan satu katup keran yang tersambung. Cairan akan mengalir sesuai urutan penuangannya. Kemudian, anggap saja bahwa cairan pertama adalah cairan kopi yang masuk ke dalam wadah melalui ukuran pipa yang rendah. Kemudian, dia tersimpan di corong pertama. Cairan kedua adalah cairan coklat, di mana dia masuk ke dalam jarah melalui ukuran pipa yang sedang dan tersimpan di corong kedua. Dan cairan ketiga adalah cairan susu yang masuk ke dalam jarah dengan ukuran pipa yang tinggi tersimpan di corong ketiga. Kemudian, kita buka katup keran. Cairan pertama yang keluar ialah cairan kopi yang melewati selang. Ketika membuka katup keran lagi, cairan kedua yang keluar ialah cairan coklat yang melewati selang. Dan selanjutnya, ketika membuka katup keran, cairan yang ketiga ialah cairan susu yang melewati selang. Masya Allah, penemuan Banu Musa ini, ketiga cairan yang berbeda dapat dituangkan tanpa pencampuran. Saat keran dibuka, cairan mengalir sesuai urutan penuangannya. Kemudian, interpretasi dari model 44 ini tentang analisis fisika terkait hukum Bernoulli. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Pernyataan hukum Bernoulli yang kita ketahui adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Lalu apa kaitannya dengan model 44 ini? Analisis yang saya buat yaitu katup kontrol aliran yang dioperasikan oleh float atau keran dalam hal ini menunjukkan tabung mekanis yang digunakan untuk menerima 3 cairan berbeda yang dituangkan secara seri dalam satu lubang. Saat kita mengalirkan cairan ketiga, cairan pertama mulai keluar dari tabung keluaran, kemudian cairan kedua, dan akhirnya cairan pertama. Masing-masing dari 2 colokan katup ini akan terhubung langsung ke dalam wadah atau corong tadi. Nah, ketiganya akan masuk ke dalam tangki pengampung atau yang tadi kita sebut selang. Nah, ketika level cairan turun dari tangki ke pengampung, ia bergerak ke bawah membuka katup atau keran. Disinilah analisis fisika yang saya tinjau tentang interpretasi dari modul 44
karya Banu Musa. Nah, untuk interpretasi dari penelitian model 45 dari kitab Al-Hilal karya Banu Musa, saya mencoba melakukan eksperimen. Alat bahan yang kita perlukan yang pertama adalah wadah. Di sini kita perlu sebagai tangki air. Terus kita juga perlu 3 corong. Kita juga perlu 3 sedotan atau selang. Butuh 1 keran atau katup. Kemudian butuh lem tembak dan solder. Saya di sini menggunakan 2 cairan yang berbeda. Yang pertama adalah air putih dan yang kedua adalah air teh. Nah, jika rangkaiannya sudah selesai, sekarang mari kita buat percobaannya. Pertama, saya akan tuangkan dulu air putih ke dalam corong pertama. Saya akan masukkan cairan atau liquid air teh ini ke dalam corong ketiga. Yang otomatis jika kita buka katup atau keran di sini, dia akan mengeluarkan cairan air teh. Jika kita buka, dia akan mengeluarkan air putih. Nah, seperti itu. Itulah eksperimen dari interpretasi model 45 kitab Al-Hilal karya Banu Musa. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa simulasi rekonstruksi model 43 dari kitab Al-Hilal ketika cairan kopi, cairan coklat, dan cairan susu dalam 3 wadah dan 3 selang yang berbeda bisa mengalir di dalam satu katup atau satu keran dengan tidak terjadi pencampuran. Nah, di analisis fisika terkait hukum Bernoulli model 44 dari kitab Al-Hilal, terjadinya masing-masing katup mengerucut dan dari atas ke bawah. Itu adalah salah satu hukum Bernoulli tentang fluida. Dan eksperimen yang saya lakukan tentang model 45 dari kitab Al-Hilal, bahwa jika kita seorang muslim tentunya lebih menggali lagi buku-buku atau kitab-kitab yang ilmuwan-ilmuwan terdahulu ciptakan, sebenarnya kita mampu untuk melakukan hal serupa. Jadi saya mengajak kepada teman-teman untuk melakukan hal yang sama, menggali lebih lanjut, menggali lagi tentang ilmu-ilmu sains dan teknologi yang berkembang pada ratusan tahun silam, dan itu sebagai langkah awal untuk sains teknologi di masa modern. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.